Firman Allah berkata, biarlah roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan kita. Beli jamu sakit kepala, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Shalom, selamat sore. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia sekali pada sore hari ini kembali kita mendapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan pada sore hari ini adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Saudaraku, ini satu rahasia di mana orang Kristen itu bisa mengalami kebangunan rohani setiap hari, setiap jam, setiap menit, bukan main, saudaraku. Menyala-nyala. Oh, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang taat kepada Tuhan, itu rohnya bisa menyala-nyala, saudara. Batinnya itu bisa bergairah, semangat, sembahyang itu habis-habisan. Saudaraku, Tuhan bilang biar roh ini dipelihara. Saudaraku, Tuhan sudah berkata manusia hidup bukan cuma dari roti, tapi dari batin, roh yang diberi makan. Oh, itu hasilnya luar biasa. Dia jadi kuat, saudaraku. Batinnya kuat, rohnya menyala-nyala, saudara-saudaraku. Dan layanilah Tuhan. Banyak orang rohnya menyala-nyala. Oh, dalam pelayanan musik, saudaraku, dia menyala-nyala sebab ingin puji, sebab ingin popularitas. Oh, sebagai song leader dikenal di mana-mana. Saudaraku, berapi-api, semangat. Haleluya, 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 haleluya. Untuk apa? Popularitas. Begitu juga berapa hamba-hamba Tuhan dipakai untuk kesembuhan, ternyata untuk cari duit. Saudaraku, tapi Tuhan bilang menyala-nyala dalam Tuhan, layani Tuhan. Artinya dalam pelayanan kita menyala-nyala, saudara. Karena apa? Yang pertama dicatat untuk abadi, saudara. Segala perbuatan kita itu dicatat oleh Tuhan. Tidak pernah ada yang hilang pahalanya. 1 Korintus 15:58 mengatakan usahamu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Saudaraku, apa yang kita kerjakan, lakukan, pengorbanan, berikan untuk Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak akan hilang pahalanya, ikut menyertai selama-lamanya. Karena itu Rasul Paulus berkata, oh, aku tidak, saudaraku, main-main. Aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Aku sungguh-sungguh mengiring kepada Kristus. Kepadaku hidup itu untuk Kristus. Mati adalah satu keuntungan. Karena apa, saudaraku? Karena Paulus sadar bahwa apa yang dikerjakan tidak ada yang sia-sia. Yang kedua, saudaraku, kita harus beri, saudara, kesempatan berbuat untuk Tuhan. Saudaraku, sering kita umumkan, saudara, subscribe. Saudara tidak akan rugi. Subscribe itu tidak rugi. Saudara tidak bayar, tetapi saudara dapat kesempatan untuk menerima berkat, ya. Buat seluruh jemaat GTI, saya harapkan semua ikut
subscribe dan mengikuti kesempatan ini, saudara. Kalau tidak, itu tandanya kita loyo, saudara. Kalau orang berapi-api, senang, saudaraku, dia pakai semua. Mungkin ini pengorbanan, tidak apa-apa, dibayar oleh Tuhan, dikembalikan oleh Tuhan, saudara-saudara. Karena itu kita harus sadar, semua itu dari Tuhan, saudaraku, dari Tuhan, ya. Dan tidak pernah sia-sia. Yang ketiga, saudara, kesempatan itu tidak selalu ada. Ada orang yang kepingin untuk berbuat apa-apa. Saudaraku, seorang istri dokter anak Tuhan, saya ingat itu kesaksian. Saudaraku, waktu suaminya masih hidup, suaminya jadi dokter terkenal praktek. Waduh, dia seperti mencetak uang. Duit itu masuk bukan main, tapi dia tidak pernah beri buat Tuhan. Saudaraku, dia bilang nanti ajalah, besok kan dapat lagi. Nanti ajalah, besok lah, 10 menit lagi kan nanti bisa. Saudaraku, satu kali waktu suaminya mati, saudara, penghasilan berhenti total. Saudaraku, dia tidak dapat penghasilan, kepingin berbuat untuk Tuhan, sudah terlambat, sudah tidak ada kesempatan, tertutup pintunya. Berapa orang kepingin berbuat baik, tapi tiba-tiba sakit, biasanya melayani, saudaraku, tidak sungguh-sungguh, tiba-tiba kena COVID, habis kesempatannya. Tapi Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Saudaraku, jangan setengah-setengah. Berapa orang untuk subscribe saja tidak sungguh-sungguh. Coba kerjakan baik-baik. Saudara akan dibayar oleh Tuhan. Saudaraku, bersukacitalah dalam pengharapan. Orang yang punya pengharapan itu sukacita. Saudaraku, satu anak bilang pada temannya, waduh, kalau papaku pulang, aku diberi sepeda. Wah, dia menunggu dengan sukacita. Nanti saya punya sepeda. Nanti saya punya, janji dari bapakku yang tidak pernah bohong. Aku punya sepeda. Dia, saudaraku, bersukacita di dalam pengharapan. Kita ini punya pengharapan dalam sorga yang kekal. Dijanjikan masuk pesta kawin anak domba Allah. Saudaraku, ada pesta kawin yang luar biasa, 3,5 tahun di awan-awan dalam hadirat Tuhan. Lalu kerajaan 1000 tahun yang akan kita alami. Saudara ingat itu skema. Saudara-saudaraku, sadarlah, ikutilah khotbah berapa minggu yang lalu tentang skema akhir zaman 92. V92 itu cerita tentang, saudaraku, skema akhir zaman. Semua itu ada masanya. Dan orang yang jalan dengan Tuhan, dia bersukacita dalam pengharapan, bersukacita dan sabar dalam kesesakan. Saudaraku, hidup ini penuh pergumulan, hidup ini berat. Saudaraku, bersyukur kepada Tuhan, ya. Saudaraku, jangan kita justru jadi, saudaraku, membicarakan kesalahan-kesalahan para hamba-hamba Tuhan, pemain musik, gembala-gembala. Itu kita, saudaraku, tidak akan diberkati Tuhan. Tapi Tuhan bilang, siapa yang sungguh-sungguh bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, luar biasa. Dan terakhir dikatakan bertekun dalam doa. Saudara mesti berdoa senantiasa. Bahkan saudaraku, doakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, yang sebagai gembala, sebagai pimpinan. Saudara doakan, komsel saling mendoakan saudara satu dengan yang lain.
hidup ini akan jadi indah, semarak. Tuhan Yesus saja berpesan kepada Petrus, Petrus, aku mendoakan engkau. Engkau ini seperti gandum yang siap ditampi, saudara, dibersihkan oleh iblis. Aku mendoakan engkau. Tapi kalau engkau sudah bertobat, ya sokonglah saudara-saudaramu. Saudara-saudara, memang hidup ini penuh pergumulan. Saudaraku, tanpa doa tidak bisa. Kita terus berdoa, mengucap syukur, katakan terima kasih pada Tuhan. Bangun tidur bilang, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Hidup ini jadi semarak, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, justru kita harus tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, ya, orang-orang yang bertekun dalam doa itu artinya hubungan yang manis bersama Tuhan. Sangat indah, ya. Karena itu, saudaraku, roh kita ini mesti dijaga supaya menyala-nyala. Berapa orang awalnya dalam roh, berakhir dalam daging, jadi loyo, saudaraku, sebab matanya lain, kesukaannya beda. Rohnya sudah tidak lagi menyala-nyala. Tapi orang yang di dalam Tuhan, jalan dalam roh, itu penuh kesukaan, mengalir. Kesukaan itu mengalir, nyata, buat orang lain bersuka cita. Saudara-saudaraku, kelihatan orang itu bersuka cita. Kita percaya, kita serahkan dalam tangan Tuhan, ya. Kita berdoa. Saya berdoa pada saat ini buat saudara-saudara para pemirsa, ya. Saudara juga doakan buat saudara-saudara yang lain. Saudaraku, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita jadi berkat supaya kita saling mendoakan. Saya doakan saudara-saudara, setiap saat saya doakan saudaraku. Selalu berkat itu turun, berkat itu menyertai kita. Ya, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Saudaraku, dalam pergumulan kita tahu Tuhan itu baik adanya. Terus bergumul. Saudaraku, kita terus jalan dengan Tuhan. Kita terus percaya Tuhan itu baik, ya. Kita yakin apa yang dikerjakan berhasil. Kita mau berdoa. Saya doakan saudara yang ada masalah, angkat tanganmu pada sore hari ini. Tuh, saudara, saya bergumul juga dengan nyamuk-nyamuk yang ada. Ini satu pengorbanan, tapi saya percaya, saudaraku, demi berkat Tuhan, saya kerjakan. Saya tidak enak-enak, saudara. Saya tidak tenang-tenang, tapi saya juga bergumul melawan nyamuknya. Ini bukan main. Saudaraku, jadi kalau saya goyang-goyang, saudara jangan heran, jangan bingung. Ini salib, ini indah, diganti menjadi mahkota. Kalau saudara berbuat untuk Tuhan, dicatat. Saudara, kesulitan, kesukaran karena Tuhan akan dicatat. Ya, saya persilahkan saudara, ada pergumulan, biar rohmu menyala-nyala. Engkau menyala-nyala enggak? Tuhan tahu. Kita berdoa pada Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa, Bapa dalam sorga, Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Kalau mereka mengalami loyo, Tuhan, mengalami kendor, rohaninya dingin, dalam nama Yesus, Engkau sudah diberkati, dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang baik, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yang kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Saudara jangan lupa subscribe. Shalom, sampai kesempatan yang akan datang. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan
memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita lidah kita rendah, sorak-sorai bersukacita yang berlalu dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my